everyone, jumpa lagi bersama saya Alvita Fitri di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Mardiansa selaku dosen pengampu di mata kuliah ini. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau biasa disebut e-commerce. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu apa itu e-commerce. E-commerce adalah aktivitas pembelian atau penjualan produk secara elektronik pada layanan online atau internet. Jadi, secara garis besar, e-commerce ini bukan hanya meliputi aktivitas perniagaan saja, tapi juga mencakup kolaborasi dengan mitra bisnis, client service, dan lowongan pekerjaan. E-commerce di luar batas perusahaan terdiri dari dua, yaitu business to business adalah transaksi produk atau jasa dari suatu perusahaan kepada bisnis lainnya, baik secara fisik maupun online. Sedangkan business to customer adalah transaksi produk atau jasa dari suatu perusahaan kepada pelanggan atau end user, baik secara fisik maupun online. Berikut situs business to business. 1. www.globalmarket.com 2. www.folderbiz.com. Sedangkan situs business to customer yaitu sebagai berikut. 1. www.amazon.com 2. www.olx.co.id. Berikut adalah manfaat-manfaat yang dapat diharapkan dari e-commerce. 1. Perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Ketiga, peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Selain manfaat, tentu terdapat kendala-kendala e-commerce. 1. Biaya yang tinggi. 2. Kekhawatiran akan masalah keamanan. 3. Garansi lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkup pengaruhnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan. Jalan menuju e-commerce. Apabila suatu perusahaan sudah memutuskan untuk mengimplementasikan e-commerce, maka perusahaan tersebut menyadari bahwa yang akan dilakukan bisa jadi merupakan suatu pekerjaan yang besar. Nah, selanjutnya kita membahas tentang intelijensi bisnis. Adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasi dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Basis data eksternal adalah perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia sejumlah basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Mesin pencari adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata kepada pengguna untuk dicari. Program ini kemudian mencari isi situs-situs di web, di internet, untuk melihat apakah kata-kata tersebut ada di situs-situs web tersebut. Selanjutnya, sistem interorganisasional atau IOS. IOS atau Interorganizational System adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Nah, yang kedua adalah EDI atau Electronic Data Interchange. Adalah salah satu cara untuk mendapatkan suatu sistem interorganisasional. Hubungan iOS dan EDI. EDI adalah implementasi dominan dari suatu iOS. Lebih dari 2/3 e-commerce dilaksanakan dengan menggunakan EDI jika dibandingkan dengan menggunakan iOS. Extranet. Ini adalah cara lain dari membuat suatu iOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer
yang sensitif dengan perusahaan lain yang menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Manfaat iOS dari segi efisiensi komparatif yang terdiri dari dua, yaitu efisiensi interorganisasional, terdiri atas perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain seperti menawarkan lebih banyak produk dan jasa, melayani lebih banyak pelanggan. Sedangkan efisiensi internal terdiri atas perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri, sehingga memungkinkan perusahaan mengumpulkan data, menganalisis data dengan cepat dan mengambil keputusan dengan cara yang lebih cepat lagi. Sedangkan dari segi kekuatan penawaran, kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Sponsor iOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif, merangsang minat akan iOS dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Para partisipan pada umumnya merespon dengan cara reaktif, menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan iOS. Pengaruh penerapan terdiri dari 4 faktor, yaitu 1. Tekanan kompetitif, 2. Penggunaan kekuasaan, 3. Kebutuhan internal, 4. Dukungan manajemen puncak. Manfaat tidak langsung iOS: berkurangnya kesalahan, turunnya biaya, meningkatnya efisiensi operasional, perbaikan lingkungan sekutu dagang, meningkatkan kemampuan untuk bersaing dengan pesaing, dan perbaikan layanan pelanggan. Strategi bisnis to customer untuk e-commerce. 1. Produk-produk digital. Pembeli produk digital menanggung biaya transaksi substansial dilihat dari segi biaya komputer, biaya koneksi online, dan media penyimpanan. 2. Produk-produk fisik. Produk fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web. Sebagai gantinya harus dikirimkan kepada pelanggan. Ketiga, penjualan maya versus campuran. Penjualan maya adalah penjualan yang dilakukan perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Sedangkan penjualan campuran adalah perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web di mana pelanggan dapat membeli produk. Pemerintah elektronik. Salah satunya pemerintah menggunakan e-commerce untuk menagih pajak. Menggunakan internet. World Wide Web. WWW adalah kumpulan komputer yang bertindak sebagai server isi atau kandungan yang menyimpan dokumen-dokumen yang diformat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari saya, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.